Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Selalu belajar dan selalu belajar ya. Untuk semangat kali ini Pak Agus akan memberikan konsep lagi ya terkait dengan materi fluida bergerak ya. Di dalam materi fluida bergerak ini Pak Agus akan memberikan materi khusus buat kalian. Nah, pada video kali ini adalah terkait dengan hukum Bernoulli. Ya, mari untuk lebih jelasnya silakan kalian ikuti tutorial Pak Agus ya, silakan. Di dalam fluida bergerak ya, ini terkait dengan debit air ya, ini saya terangkan lagi terkait dengan debit air. Apa itu debit air ya? Debit air adalah volume yang bergerak ya, volume air yang bergerak tiap detik. Apabila kalian melihat ada air yang mengalir pada pipa ya, air yang mengalir pada pipa, volume air yang bergerak itu dengan kecepatan tertentu ya dalam waktu tertentu itu namanya debit air ya. Bisa diulangi, debit air adalah volume yang bergerak ya, volume air yang bergerak tiap detiknya. Ini kalau dirumuskan ini ya, volume per waktu, atau dengan rumus yang lain adalah luas penampang kali kecepatan air atau A kali V ini. Di dalam fluida bergerak ya, di dalam fluida bergerak ini berarti kita mempelajari bagaimana air atau fluida itu bergerak ya. Kita bisa mencari kecepatannya berapa, apa hubungannya dengan kecepatannya, apa hubungannya dengan tekanannya, apa hubungannya dengan luasannya ya. Saya lanjutkan. Di dalam azas Bernoulli ya, di dalam azas Bernoulli bahwa fluida ya, fluida itu dipengaruhi oleh kecepatan. Fluida dipengaruhi oleh kecepatan dan dipengaruhi oleh tekanan. Di dalam azas Bernoulli terkait dengan V fluida atau kecepatan fluida itu berpengaruh terhadap tekanan pada fluida itu. Saya gambarkan. Nah, misalkan di dalam gambar ini, sistem ini, fluida mengalir pada ketinggian yang berbeda ya. Fluida mengalir pada ketinggian yang berbeda di sini, bahwa di sini pada posisi awal A ya, dia mendapatkan tekanan P1 ya, luasan A1 V1, kemudian dia bergerak sejauh delta S1 ya, jadi perubahan posisi pada delta S1 pada ketinggian H1. Kemudian setelah bergerak pada titik ini, titik yang kedua, dia mendapatkan tekanan P2 ya pada luasan V2A2. Ini ketinggiannya adalah H2. Jadi apabila gerakan air itu pada dua ketinggian yang berbeda ya, pada titik awal dan titik akhir ini pada ketinggian yang berbeda, nanti berlaku di sini pada usaha total atau usahanya ya, usahanya yang apabila air bergerak dari posisi awal ke posisi akhir ini, usahanya adalah F1 kali delta S1. Delta S1 sendiri adalah kecepatan kali waktu ya, karena ini adalah GLB ya, jadi kecepatan kali perubahan waktunya. Nah, ini kita bisa memperoleh bahwa usaha sama dengan F1 kali delta S1 min F1 F2 ini ya, F2 kali delta S2 gitu ya. Nah, kemudian kalau ini saya uraikan lagi ya, delta S adalah V kali T, kemudian F-nya adalah P kali A. Jadi kalau saya uraikan lagi lebih panjang adalah ini rumusnya. Bisa dipahami ya. Kemudian di dalam sistem ini juga terjadi perubahan energi mekanik ya. Terjadi perubahan energi mekanik, di situ adalah perubahan energi kinetiknya dan perubahan energi potensial. Perubahan energi kinetik adalah perubahan energi karena kecepatannya, posisi kecepatan akhir dan kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kemudian pada perubahan energi potensial itu adalah perubahan karena ketinggiannya, ketinggian awal terhadap ketinggian akhirnya. Ini ya. Jadi kalian sudah bisa memahami di sini. Nanti kalau ini kita uraikan rumus ini dan kita substitusikan ya dari dua rumus ini, nanti akan muncul persamaan baru ini. Nah, di dalam persamaan inilah yang namanya persamaan Bernoulli ya. Paham ya? Jadi persamaan Bernoulli menjelaskan bahwa P plus setengah ρ V kuadrat, ini ada kecepatan,
plus Ru GH itu adalah konstan. Artinya ini posisi awal dan posisi akhir itu adalah sama persamaannya. Bisa dipahami ya? Kemudian saya lanjutkan. Jadi kalau dikembangkan lagi, kalau ini adalah posisinya pada ketinggian yang berbeda, bagaimana kalau ketinggiannya itulah sama? Jadi pada ketinggian yang sama, misalkan seperti ini gambarnya, ini mendapatkan tekanan P1, kecepatan V1, kemudian ini keluar dengan tekanan P2, kecepatannya V2. Pada ketinggian yang sama, nah ini melintas dengan posisi yang berbeda, delta S1 dan delta S2. Ingat, Pak Agus pernah menjelaskan pada kalian di sini bahwa debit air yang masuk itu sama dengan debit air yang keluar. Kalau kita hubungkan dengan persamaan luas dan kecepatan, ya, debit air 1 sama dengan debit air 2, itu A kali V1 sama dengan A kali V2. Apabila luasnya berbeda berarti A1 A2. Jadi kecepatan air itu juga dipengaruhi oleh luasnya. Jadi pengaruhnya ini terhadap luas ini memunculkan kecepatan yang berbeda. Dari persamaan ini yang kita peroleh pada ketinggian yang sama ini, nanti kita dapat persamaan ini. P1 plus setengah Ru V kuadrat sama dengan konstan. Itu ya. Jadi apabila kita menemui dua sistem yang berbeda, ya, antara ini ketinggiannya yang berbeda, kemudian ini ketinggian yang sama, kita punya dua persamaan, ya, yang berbeda. Ini persamaan satunya ini persamaan yang kedua. Nah, ini yang perlu kalian pahami konsepnya. Kemudian berikutnya, apabila dalam situasi tertentu, misalkan kita punya bak atau wadah, ya, berisi air atau zat cair begitu, kemudian ada lubang. Di salah satu sisi ada lubang pada ketinggian tertentu. Kalau diukur isi air ini adalah H1, kemudian H2 ini adalah diukur dari ketinggian dasar ke lubang itu, kemudian H sendiri adalah permukaan terhadap lubang itu, ya. Ini nanti kalian bisa menghitung berapa kecepatan V2 atau kecepatan keluarnya air dari lubang ini dengan rumus ini. Nah, ya. V2 sama dengan akar 2G. Nah, dari mana prosesnya Pak Agus? Nah, ini nanti kalian saya tugasi untuk membaca. Nah, ini ya, membaca. Nah, ini prosesnya seperti apa? Silakan dibaca di buku. Ya. Untuk lebih memahami konsepnya, kalian harus belajar sendiri untuk membaca dan menalar sendiri proses-proses bagaimana rumus ini terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, penerapan hukum Bernoulli. Di dalam penerapan hukum Bernoulli, nanti kalian bisa melihat di buku kalian, yaitu ada 3 penerapan yang ada di buku. Yang pertama adalah daya angkat pesawat. Bagaimana pesawat terbang itu bisa terbang ke angkasa, ya, atau bisa terbang ke atas, ke udara, itu dalam proses penerapan hukum persamaan Bernoulli. Nah, ini. Jadi silakan tugas kalian di sini nanti juga bisa membaca lagi. Nah, ini ya. Jadi ada 2 tugas kalian nanti membaca. Silakan diperhatikan di dalam penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah daya angkat pesawat. Kemudian yang kedua adalah di dalam karburator mobil atau motor. Jadi itu juga penerapan atau aplikasi dari hukum persamaan Bernoulli. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah penyemprotan nyamuk. Ya, baygon atau nyamuk itu juga sama. Jadi ini adalah aplikasi atau penerapan Bernoulli. Jadi ini tugas kalian. Pak Agus berharap kalian juga belajar di rumah, belajar dan belajar. Ya, semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.